Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Vela. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Menjadi Kuntilanak. Apa sebabnya bisa menjadi kuntilanak? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja namanya Romi. Cerita ini tentang pengalaman horor yang ada di kampungnya di tahun 2008, yang dimana di tahun itu warga kampung diteror oleh sosok kuntilanak yang tidak lain adalah tetangga Romi sendiri yang berada di RT-nya. Cerita ini berawal pada bulan September, sekitar tahun 2008. Di pagi hari, warga kampung dikejutkan dengan kabar penemuan mayat wanita tergantung di tempat pemandian umum di desa, di mana biasanya para warga, terutama para ibu-ibu, sering mencuci dan melakukan aktivitas lainnya di pemandian umum itu. Karena kebetulan hari itu hari Minggu, jadi kabar penemuan mayat itu langsung menyebar ke segala penjuru kampung, yang otomatis para warga langsung berbondong-bondong sekedar ingin melihat siapa yang nekat melakukan hal yang dilarang oleh semua agama itu, atau bunuh diri. Tanpa menunggu lama, dalam hitungan menit saja, semua warga di segala penjuru kampung sudah berkumpul di tempat penemuan mayat itu. Tidak banyak warga yang berani mendekat, hanya beberapa warga dan keluarga korbanlah yang mendekat dan berusaha menurunkan jasad wanita yang telah tergantung itu. Tubuh yang sudah pucat pasi, serta mulut yang keluar, membuat yang melihat merasa bergidik ngeri. Pasti hidupnya ada masalah, makanya bunuh diri, seru salah satu warga. Setelah berhasil diturunkan, tampak warga melihat dengan jelas sosok wanita yang tergantung itu adalah Ani, sosok wanita muda yang dikenal warga kampung sebagai seorang sales promotion gear atau SPG di salah satu perusahaan rokok di kota itu. Terlihat orang tua korban menangis histeris, bahkan ibu dari korban sempat beberapa kali pingsan karena tidak percaya anak perempuan satu-satunya harus meninggal dengan cara seperti itu. Terlihat juga beberapa sahabat korban menangis melihat jasad Ani. Pak RT pun langsung menghubungi pihak kepolisian guna menyelidiki perihal kematian Ani. Apakah murni bunuh diri atau korban pembunuhan? Sembari menunggu pihak kepolisian datang, jenazah langsung dibawa ke rumah duka, dibantu oleh beberapa warga. Tidak ada yang menyangka, bahkan keluarga sekalipun tidak percaya jika anak satu-satunya pergi dengan cara seperti itu. Singkat cerita, pihak kepolisian pun datang dan langsung memeriksa tempat kejadian perkara. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan ada kejanggalan, dan polisi pun menyimpulkan jika Ani murni bunuh diri. Bahkan pihak kepolisian pun menyarankan untuk dilakukan otopsi. Namun pihak keluarga menolak dan menerima kematian anaknya tersebut. Ada satu hal yang menarik saat pemrosesan jenazah Ani, di mana ada sedikit perdebatan kecil antara warga dan keluarga. Bukan tanpa sebab, karena menurut para ulama, jika seorang meninggal dengan cara disengaja atau sengaja mengakhiri hidupnya, dalam kata lain bunuh diri, maka jasadnya tidak boleh dimandikan atau dikafani dan dikuburkan dengan pakaian seadanya yang dia kenakan saat bunuh diri. Namun atas dasar kemanusiaan dan atas dasar menghormati keluarga korban, akhirnya warga pun mengurusi jenazah dengan layak. Di saat proses pemandian jenazah, ada sedikit hal yang janggal yang dilihat oleh para ibu-ibu yang memandikan jenazah, di mana tampak perut korban terlihat agak besar. Bahkan sebagian ibu-ibu meyakini jika korban sedang hamil.
Kejanggalan tersebut langsung dilaporkan kepada keluarga dan juga orang tua korban. Karena awalnya keluarga korban tidak percaya, dan untuk memastikan, pihak keluarga pun memanggil salah satu bidan di kampung. Sebut saja namanya Bu Asi. Singkatnya, setelah dilakukan pengecekan oleh Bu Asi, maka diketahuilah jika benar bahwa korban sedang hamil, dan usia kehamilan korban diperkirakan baru menginjak usia 4 bulan. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga terkejut, tidak terkecuali dengan ibu korban, yang saat itu langsung pingsan setelah mendengar anaknya sedang hamil. Awalnya kabar kehamilan korban ditutup-tutupi, namun entah siapa yang bilang, akhirnya kabar itu merebak ke semua penjuru kampung. Singkat cerita, proses pemandian jenazah selesai dan dilanjutkan dengan proses penguburan korban. Namun masih menyisakan misteri dari kematian Ani. Malam hari pun tiba. Tampak keluarga menggelar pengajian atau tahlilan di rumah korban, dan nampak beberapa warga kampung hadir di tahlilan tersebut. 1 minggu berlalu, atau 7 hari sudah, keluarga menggelar acara tahlilan. Tidak ada kejadian apapun di kampung itu. Sampai di malam ke-8, teror pun dimulai. Oh iya, setelah kejadian dari kematian Ani itu, tidak ada warga yang berani melakukan aktivitas di malam hari. Sangat tampak sehabis maghrib, kampung Romi sangat sepi. Tidak ada yang berani keluar. Hanya beberapa orang saja, dan itu pun para warga yang melakukan tugas ronda. Tepat di malam ke-8, tepatnya di malam Jumat. Saat itu Romi dan 4 temannya, serta beberapa orang tua, mendapatkan tugas jaga ronda. Meskipun takut tetapi mau tidak mau, dan suka tidak suka, mereka semua harus melakukan tugas rutin untuk menjaga kampungnya. Singkat cerita, pukul 9 malam, berkumpullah mereka di pos ronda yang berada di tengah kampung, yang tidak jauh dari pemandian umum, yang tidak lain adalah tempat di mana Ani bunuh diri. Seperti kebanyakan orang, rutinitas ronda pun dilakukan, di mana para pemuda asik bermain kartu gaple, dan para orang tua ada yang mengobrol sembari ngopi-ngopi, dan ada juga yang sedang membuat api unggun agar terasa hangat. Sesekali mereka bergantian berkeliling kampung, sekedar untuk mengecek keadaan. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kini giliran Romi dan para pemuda yang lain yang bertugas untuk berkeliling kampung. Ada rasa takut yang hebat yang mereka rasakan. Tapi untungnya, mereka berempat jadi sedikit mengurangi rasa takut. Dimulai dari perbatasan kampung, mereka pun terus berkeliling. Dan ketika mereka sampai tepat di jalan yang mengarah ke tempat pemakaman umum, suasana berubah sedikit mencekam. Hembusan angin malam pun menyambut mereka. Nampak Romi dan kawan-kawan berebut untuk jalan duluan. Di saat mereka saling susul, tiba-tiba mereka mencium bau melati yang sangat pekat. Sontak mereka pun terdiam sejenak dan saling berpandangan, dan kemudian saling berbisik. "Hei, kalian mencium bau melati tidak?" tanya Romi. "Iya, ini baunya menyengat sekali," sahut mereka serentak. "Ayo, jalannya agak cepat. Jangan lupa baca-baca doanya," suruh Romi kepada teman-teman yang lain. Di saat mereka sedang berjalan dan tepat melewati pintu masuk ke pemakaman umum yang berada di paling depan, tiba-tiba berucap, "Astagfirullahaladzim, ya Allah!" teriak Romi yang otomatis mengagetkan semuanya. Teman-teman yang berada di belakang sontak terdiam dan bertanya, "Ada apaan, Rom?" tanya semuanya. Itu di bawah gapura pintu masuk ke makam ada itu," jawab Romi yang sedikit terbata-bata. Saat teman-teman yang berada di belakang melihat ke arah tangan ditunjuk Romi, mereka pun serentak teriak, "Astagfirullahaladzim!" Semuanya tampak lemas, seperti tidak bisa apa-apa. Ketika pandangan mereka tertuju pada sosok makhluk berbaju putih dengan rambut hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu sedang duduk di tembok samping gapura, pintu masuk kuburan. Ya, mereka melihat ada sosok kuntilanak yang tampak sedang mengayun-ngayun kakinya
sambil tertunduk. Melihat itu, Romi dan yang lainnya pun terkesima. Semua badan serasa kaku. Ingin berlari pun tidak mampu. Hanya doa-doa yang keluar pelan-pelan dari mulut mereka. Sekitar 10 menit mereka terdiam. Dan tidak lama sosok kuntilanak itu pun terbang ke arah pemakaman sambil tertawa kencang dan tidak lama menghilang. Tanpa dikomandoi, Romi dan yang lainnya pun langsung berlari ke arah pos ronda. Sesampainya di pos ronda, para orang tua pun bertanya, "Ngapain lari-lari segala? Seperti lagi dikejar setan saja," tanya salah satu orang tua. Kita baru lihat kuntilanak, Pak," jawab para pemuda. "Wah, yang benar kalian. Kalau begitu sama. Tadi pas kalian keliling, kita berempat di sini juga dengar ada suara perempuan menangis di belakang pos ronda. Tapi pas kita cek, tidak ada apa-apa," jawab Mang Dayat. "Ya sudah, sekarang kita bubar saja. Kita pulang ke rumah masing-masing," sahut Mang Aan. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka pun memutuskan untuk bubar jalan. Dan para pemuda, tidak ada yang berani pulang ke rumah masing-masing. Alhasil mereka semua menginap di rumah Romi, karena jarak rumahnya Romi dari pos ronda yang paling dekat sendiri. Pagi pun tiba. Seperti biasa, Romi dan teman-teman yang lain melakukan aktivitas seperti biasanya. Cerita kejadian semalam pun langsung menyebar dari mulut ke mulut dan langsung ramai diperbincangkan. Dengan kejadian tersebut, tidak ada lagi warga kampung yang berani keluar malam atau ronda malam lagi. Alhasil kampung itu semakin sepi dan mencekam. Teror kuntilanak pun semakin instan sekarang. Setiap tepat pukul 1 malam, pasti saja ada beberapa warga yang selalu mendengar ada suara perempuan menangis. Dan tidak jarang, sosok itu mengganggu dan mendatangi rumah-rumah warga. Karena ada sebagian warga yang bilang kalau rumah mereka pernah didatangi sosok perempuan menangis di luar rumah. Dan yang paling ekstrim, ada juga yang pintu rumah warga sampai diketuk-ketuk. Banyak warga yang resah karena diteror oleh kuntilanak itu. Bahkan saat diusir, malah semakin menjadi-jadi. Ada salah satu warga yang saat itu sedang ada hajatan. Tiba-tiba pintu dapurnya dibanting. Saat ditutup lagi, lama-lama kedengaran suara perempuan menangis. "Tolong ya, jangan ganggu rumah saya. Sana pergi." Namun yang terjadi, bukannya berhenti menangis. Kuntilanak ini justru mengamuk dengan cara membanting pintu tetangga Romi. Pada malam itu sekitar pukul 9 malam, nampak sekumpulan orang yang sedang mengaji Yasin serta tahlil di sebuah rumah. Rupanya ada salah satu tetangga Romi yang meninggal dunia. Hadirin yang lebih tua berada di ruang dalam, sementara para pemuda duduk di depan rumah dan sebagian memenuhi bau pinggir jalan. Mereka bersama-sama melantunkan surat Yasin serta mendoakan agar yang meninggal dunia dapat diampuni dari kesalahan dan dosa semasa hidup di dunia. Di tengah khusyuknya para pemuda membaca Yasin, tiba-tiba kepala mereka seperti ada yang melempari dengan pasir. "Aduh, siapa ini yang iseng melempar pasir? Kurang kerjaan kali ya," cetus salah satu teman Romi. Pemuda yang lain pun merasa kesal karena merasa dipermainkan. Apalagi suasana kala itu sedang dalam keadaan duka. Belum hilang rasa kesal mereka, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa. Secara serempak, para pemuda mendongakkan kepala ke atas, dan mereka semua tercengang sekaligus merinding tatkala mereka melihat sosok wanita dengan rambut panjang berkelayutan di pohon nangka. Makhluk tersebut tertawa seakan hendak menakuti para pemuda yang ada di bawahnya. Hasilnya para pemuda tersebut sebagian memang ketakutan, bahkan ada yang lari. Para warga yang sedang tahlilan yang sudah bapak-bapak yang berada di dalam berhamburan keluar mendengar suara gaduh. Mereka menanyakan, ada apa ribut-ribut? Belum selesai mereka bertanya, mereka langsung terkejut
ketika melihat penampakan kuntilanak di atas pohon nangka. Mereka baru sadar, makhluk itulah yang mengganggu acara tahlilan. Di antara mereka ada yang pemberani, lalu kemudian berkata, "Hei, kuntilanak jahanam, nyahlah kau dari sini, pergi sana jauh-jauh." Namun kata-kata itu malah dibalas dengan tawanya yang khas. Semua merasa bingung dan resah, karena makhluk itu tidak mau pergi. Bahkan dia semakin menjadi-jadi, dengan bergelayutan dan melompat antara satu pohon ke pohon lainnya. Sekali-kali juga dia melempar pasir dan mengenai orang-orang yang ada di bawahnya. Karena teror ini sudah meresahkan kampung, akhirnya para sesepuh kampung dan para ustadz di kampung Romi berkumpul dan akan mencari tahu siapa sosok yang sudah meneror kampung tersebut. Sebagian para warga mencurigai sosok kuntilanak tersebut adalah Ani, karena ada salah satu warga yang saat itu pulang kerja kemalaman dicegat sosok Ani, yang tidak lain adalah kuntilanak itu. Karena para sesepuh dan para ustadz tidak mau suuzon, akhirnya diputuskan malam harinya para sesepuh, para ustadz-ustadz, dan beberapa para warga membuktikan kebenaran tersebut. Diputuskanlah nanti malam mereka semua akan ke pemakaman untuk melihat apakah benar kuntilanak itu adalah Ani atau bukan. Malam pun tiba, terlihat sesepuh kampung, Pak RT, Pak RW, pemuka agama, para warga dan keluarga Ani pun berkumpul. Bukan tanpa sebab, pihak keluarga ikut karena ingin memastikan apakah benar Ani yang sudah meneror warga atau bukan. Karena pihak keluarga tidak tahan dengan omongan sebagian warga yang selalu mengkait-kaitkan teror itu dengan Ani. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, para warga sudah berkumpul di area pemakaman. Dibentuklah posisi masing-masing. Nampak kuburan Ani berada di tengah, dan para warga mengintip dari kejauhan. Para sesepuh kampung dan para pemuka agama pun melakukan sedikit ritual. Entah itu ritual apa, yang pasti tidak sampai 30 menit. Akhirnya rasa penasaran warga dan keluarga Ani bisa terjawab. Dengan jelas terlihat sosok Ani keluar dari dalam kuburan. Nampak sosok Ani seperti akan kabur, tapi berhasil dikunci oleh sesepuh kampung. Sesepuh kampung menginstruksi jangan ada warga yang mendekat kecuali pemuka agama dan keluarga dari Ani. Entah apa yang mereka bicarakan pada sosok Ani, karena Romi dan beberapa warga melihat dari kejauhan sambil ketakutan. Singkat ceritanya, terlihat sosok Ani pun menghilang dari kegelapan malam. Setelah itu semua selesai. Mereka semua berkumpul di rumah almarhum Ani. Terlihat bapak dan keluarga dari almarhum terdiam seperti tidak percaya kalau ternyata teror yang selama ini meresahkan warga itu adalah Ani. Setelah melakukan diskusi, akhirnya besok harinya beberapa warga kampung, sesepuh dan pemuka agama kembali berkumpul di rumah Ani dan melakukan tirakat atau pengajian dengan maksud yang menyempurnakan Ani agar tenang dan tidak lagi mengganggu para warga di kampung. Alhamdulillah, setelah dilakukan tirakat dan lainnya, teror yang selama ini meresahkan warga akhirnya tidak ada lagi. Warga pun tenang dan bisa kembali melakukan aktivitas di malam hari seperti biasanya. Belakangan diketahui jika misteri kematian Ani dikarenakan dia hamil, dan orang yang menghamilinya sampai sekarang tidak diketahui. Mungkin karena alasan tersebut, Ani merasa malu dan depresi hingga sampai nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan satu lagi, di agama manapun, perbuatan bunuh diri atau mengakhiri hidup sendiri dengan cara tersebut tidak dibenarkan atau dilarang. Jika kita mempunyai masalah, alangkah baiknya bicarakan kepada teman, kerabat, atau orang tua kita agar bisa mencari solusi dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like
share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.